Racikan Berita 1. Dua poligon berlomba antara kelompok yang satu dan kelompok lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan tentang komunisme merupakan perbincangan yang memang menuntut kita untuk berpikir secara multiprisma. Karena menurut temuan saya, sampai hari ini saya masih agak mengganjal ketika ada dua terminologi tentang PKI dan LKI. Namun saya belum sempat berkonfirmasi dengan Pak Dr. Selamat Ginting. Yang jelas, kebangkitan PKI hari ini tidak diperlukan lagi dengan gaya lama, karena mereka sudah eksis. Mereka telah memakai kekuasaan selama 10 tahun. Mereka telah bisa membiarkan Kongres PKI sampai menghasilkan ADART, hasil Kongres PKI tanggal 15, 16, 17 Agustus tahun 2010 di Gerabak Magelang, dan mereka sudah melangsungkan Kongres yang ke-12 tahun 2020. Yang ingin saya mulai adalah judul yang saya tawarkan pada panitia, catatan 105 tahun PKI, perjalanan Partai Merah berdarah, menjarah dan kalah. Saya ingin ajak pada hari ini, nanti kita minta masukan dari Bang Dr. Selamat Ginting, karena memang mereka sudah tidak lagi melakukan pembelaan yang terlalu berani, terlalu terang-terangan, karena tidak perlu lagi. Mereka sudah membuat tampilan dengan istilah Jokowisme. Jokowisme itu adalah komunisme minus PKI. Dan mereka sudah berteriak tentang itu. Dan beberapa kejadian yang sangat mencekam, kasus Bawaslu misalnya. Kasus Bawaslu itu ada 889 orang yang ditangkap, ada 22 orang yang disiksa dengan penyiksaan yang sangat mengerikan, dan teriakannya begini: saya polisi, saya PKI, kamu mau apa? Pas! Dan itu ada 22 anak yang kupingnya jebol dihajar besi, dan ketika mereka mau pulang, pihak mereka dipesankan, kalian tidak boleh bercerita bahwa kami berteriak seperti itu. Nah, ini sampai hari ini saya berharap dengan saya membuka ini, abang saya atau sahabat saya, karena Pak Selamat Ginting dengan saya seumuran, tapi mungkin beliau punya perspektif dan punya bacaan yang bisa membantu saya memahami ini. Nah, jadi yang jelas, gerakan komunisme di Indonesia ini telah mengalami familiarisasi, sehingga orang tidak merasa berat, dan saya mengistilahkan orang bagaikan yang bertinggal di tempat pembuangan sampah akhir. Kalau orang tinggal di tempat pembuangan sampah akhir dan dia sudah tinggal berpuluh-puluh tahun atau bertahun-tahun, maka dia bisa tidur nyenyak walaupun bau busuk beriring dengan tempat rumahnya. Nah, itulah hal yang sama juga dengan orang yang tinggal dekat kereta api. Kalau di sini Pak Budi Santoso rumahnya dekat kereta api, saya mau nginep malam itu mungkin saya nggak bisa tidur. Tapi kalau Pak Budi Santoso sudah tinggal di situ bertahun-tahun, jadi bunyi itu seperti seperti irama penghibur gitu. Nah, bertambahnya yang jelas di DPR RI itu sejak tahun 2004 mereka mulai ada 86 orang di dalam, dan saya saat itu sempat harus menemani Pak Agus Tadisasongko sebagai Panglima Kodam, karena ketika beliau mengumumkan jumlah yang bertambah dari 86, 105, 200 dan 200 lebih sejak pemilu 2014, anak-anak cucu PKI itu yang mulai bersemayam di DPR RI. Yang paling mencolok Rifka Ciptaning, itu mungkin paling real. Rifka Ciptaning mengarang buku yang berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI, yang terbit bulan Juni tahun 2002, dan buku berikut disusul dengan buku Anak PKI Masuk Parlemen yang terbit bulan September tahun 2005. Kedua buah buku itu sudah tercetak, tersebar sebanyak 2 juta eksemplar. Jadi yang jelas, gerakan komunisme hari ini memang tidak ada yang mengimbangi secara seimbang, secara apple to apple atau secara face to face. Karena lawan tanding yang tak sebanding untuk urusan gerakan ini adalah Masyumi. Cuman persoalannya Masyumi ini masih menjadi sesuatu yang potensial.
sesuatu yang belum bisa dilihat sebagai bentuk operasi gerak untuk bisa menggebuk mereka. Kelompok PKI hari ini terus ada dan mereka ada pada posisi LKI yang saya tetap mudah-mudahan nanti Pak Slamet Ginting bisa bantu saya menjelaskan itu atau memahami saya gitu. Tanggal 3 November 2021 diadakan satu simposium gabungan antara PKI dan LKI. Kalau PKI itu ada golongan A, B, dan C. Kalau LKI itu Liga Komunis Indonesia itu golongannya F, G, dan H. Nah ini F, G, dan H ini konon diduga mereka adalah ASN PKI aktif, polisi PKI aktif, dan tentara PKI aktif. Ini memang dilema untuk saya. Di satu sisi memang membutuhkan sebuah riset yang mendalam, proses pembuktian. Tetapi kalau saya mendengar omongan tadi kasus Bawaslu, itu saya dapat ketika saya diminta mengisi kajian di Tablik Akbar di Cianjur. Salah satu kiainya itu termasuk yang ditangkap dan dia menyaksikan anak-anak santrinya disiksa itu di sekitar kantor kepolisian yang ada di antara Polda dan di sekitar Bawaslu itu. Dan teriakan, saya polisi, saya PKI, kamu mau apa? Itu teriakan yang merata di semua kamar. Dan setelah itu dijebol tuh telinga sampai tembus. Dan ketika mau pulang, mereka dibilang, boleh pulang, tapi kamu tidak boleh cerita bahwa kamu diperlakukan seperti ini. Kalau kamu cerita, maka keluarga kamu akan habis. Nah, itu perlu dilacak. Ditambah lagi, sejak bulan September 2017, ya, bulan September 2017 itu, petinggi-petinggi kepolisian itu dididik langsung di Partai Komunis Cina. Dan itu rata-rata mereka perwira tinggi, mungkin kepangkatan resmi biasanya yang paham ini Pak Slamet Ginting. Pangkatnya bintang berapa. Tapi yang jelas bukan bintara, bukan tamtama, bukan. Yang jelas perwira-perwira tinggi itu yang menengah atas. Kalau sejak bulan September mereka diberangkatkan ke pusat pendidikan Partai Komunis Cina, kalau diduga dia merupakan gerakan yang rutin, maka kita bisa hitung. Selama 2017 ada 60 orang yang berangkat, berarti 2018 kalau per semester berarti 2 kali, per 2018 berarti bisa lebih dari 12 kali. 12 kali dikali 60 pantas. Beberapa aksi-aksi massa di mana-mana, anak-anak yang sedang sholat diseret, orang yang nyebut takbir dibentak. Ya. Saya baru mengerti, oh pantas kenapa orang sedang sholat diseret-seret oleh oknum-oknum kepolisian. Maka ini mungkin jadi catatan khusus sehingga mungkin perlu diperjelas reformasi kepolisian yang versi Pak Prabowo, ya. Sebenarnya Pak Prabowo ini ditandingi langsung oleh Kapolrinya yang nggak mau membuat reformasi versi Pak Prabowo. Ya, dari saya mungkin pada pembahasan ini yang membuat saya perlu berpikir keras adalah bahwa gerakan PKI ini sekarang memang sudah lagi tidak masuk pada omon-omon gitu. Kenapa? Karena mereka sudah dididik sejak tahun 2003. Sejak 2003 sampai awal 2013 mereka sudah mendidik sekitar 13 angkatan. Angkatan pertama yang berangkat di pusat pendidikan Partai Komunis Cina itu namanya Jokowi, namanya Hasto Kristianto, Eva Kusuma Sundari, dan sederet nama-nama tokoh-tokoh penting daripada PDI Perjuangan. Jadi selama kurang lebih 10 tahun di masa mereka jadi oposisi tanda kutip, mereka tuh lebih memperbanyak pengkaderan di pusat Partai Komunis Cina. Dulu mereka bergerak dengan cara mendatangi. Setelah kekuasaan ada di tangan Pak Jokowi, mereka mendatangkan dan membentuk sendiri. Jadi pendidikan mereka itu telah berhasil melahirkan kelompok-kelompok baru. Di kelompok mahasiswa, mereka berhasil membentuk lembaga yang bernama LMND. LMND ini adalah penyambung dari Cipayung Plus. Saya tidak tahu apakah Cipayung Plus tahu bahwa LMND itu adalah metamorfosis dari FMN. FMN itu adalah proses ideologisasi gerakan Forkot, Kongrat segala macam, kemudian membangun menjadi FMN menjadi LMND, dan LMND itu adalah sandingan dengan HMI, PMII, PMKRI, GMKI, dan PMI. Nah, GMNI. Nggak tahu saya apakah ini dianggap biasa, padahal yang sedang muncul adalah CGMI tanda kutip. Jadi sekarang ini CGMI sebetulnya ada Pak Abdullah Mahmud, namanya LMND. Tetapi karena sudah kelamaan tinggalnya ada ketumpukan pembuangan sampah akhir, jadi nggak lagi terasa.
Wah, itu PKI-nya mana? Begitu-begitu terus. Saya sebagai yang menekuni gerakan mereka, ya ingin sedikit bisik-bisik saja buat teman-teman. Di kantor LMPD itu ada baliho bergambar Alfian Tanjung besar. Di kantor mereka tuh dibuat besar, dan itu kalau mereka lagi rapat-rapat pembahasan misi perjuangan, mereka akan lempar dengan belati. Karena mereka seluruh tahapan yang mereka buat itu selalu diperdengarkan oleh orang yang sedang bicara ini. Tapi saya di kampus dianggap kayak ini Ustadz stres ini dosen Parno nih. Dan kawan-kawan saya yang punya perhatian dan keprihatinan yang sama, beberapa guru besar yang seangkatan dengan saya mengajar di UGM, di UI dan lain-lain, mereka suka bilang, Ustadz, saya sama prihatin dengan Anda. Tapi kalau saya ngomong soal ada kebangkitan PKI dan gerakan PKI yang sedang tumbuh, apa kata dosen-dosen junior? Prof ini terpapar si Alfian ya. Jadi penjelasan tentang adanya kebangkitan PKI, mereka di kampus diledekin, digojekin sama juniornya, kalau di rumahnya oleh anak-anaknya. Aduh, papa kebanyakan dengerin omongan si Alfian nih. PKI itu udah nggak ada, Pak. Nggak ada PKI. PKI-nya udah jadi presiden, PKI-nya udah jadi wali kota, PKI-nya udah jadi aparat, udah jadi birokrat, udah jadi dosen, udah jadi rektor. Oh, bukti. Pemilihan Pilpres 2014 itu dibuatlah 6.000 kaos yang berlogo Palu Arit. Dan kaos itu dipakai oleh dosen-dosen yang mengajar di kampus-kampus yang banyak mengintensifkan MDL dan MDH. Ya, jadi pengkaderan di kalangan kiri baru, mereka memang mengunci dengan materialisme dialektika historika, materialisme dialektika logika, itu untuk kelompok-kelompok pemuda-pemuda mahasiswa komunis gaya baru, menurut istilah bapak-bapak itu. Di kalangan pelajar namanya kurpol, kuliah revolusi politik. Kuliah revolusi politik itu masuk dalam bentuk penetralan bahwa komunisme itu nggak ada, PKI itu bukan Partai Komunis Indonesia, PKI itu Partai Kemerdekaan Indonesia. Maka banyak ribut antara anak-anak SMA di berbagai daerah, karena setiap gurunya menjelaskan Partai Komunis dibantah oleh muridnya, tapi anak-anaknya akan berteriak, hidup PKI, hidup PKI, hidup PKI. Jadi PKI-nya itu Partai Kemerdekaan Indonesia, tapi yel-yelnya hidup PKI. Itu memang cara mereka untuk menyiapkan kader-kader yang terbangun sejak tahun 1996. 94 mereka buat PRD Ormas, 96 per 31 Mei menjadi partai, yaitu sebuah gerakan partai yang ADART-nya persis dengan hasil Kongres PKI tahun 1954. Jadi sekali lagi saya mencoba mengkoneksikan dengan tema ini, tema yang dari panitia, menangkal ancaman neokomunisme dan perspektif geoekonomi geopolitik global serta dampaknya bagi keutuhan NKRI. Yang jelas kita harus kawal Pak Prabowo. Kenapa saya berani ngomong begini? Karena Pak Prabowo itu mendapatkan garansi dari Cina akan mendapatkan bantuan dalam artian yang seluas-luasnya. Syaratnya harus mengunci gerakan anti PKI. Nah ini mungkin nanti bisa dibantah oleh Bang Slamet Ginting kalau saya keliru, tapi saya mencoba menelusuri itu. Tapi saya menangkap karena Kopassus 100% itu full anti PKI, saya sangat yakin bahwa Pak Prabowo tidak mengikuti keinginan dari Partai Komunis Cina. Jadi koneksitas antara PKI, jadi teman-teman semua, bapak-bapak dan pemirsa yang sedang menyimak di berbagai kesempatan menyimak, jadi yang namanya PKI itu masih ada dalam bentuk logo, lambang, lagu-lagu, dan pengurus. Ketua Umum PKI yang sekarang ini namanya Wahyu Setiaji. Wakil Ketua Umumnya bernama Teguh Karyadi. Sampai hari ini belum pernah ditangkap. Padahal jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, bertentangan dengan berbagai dasar-dasar konstitusi kita. Saya juga terheran-heran. Bahkan kongres mereka yang ke-7 itu justru di Blitar Selatan tahun 1967. Kongres mereka yang ke-8 itu di Sukabumi Selatan tahun 2000. Kongres mereka yang ke-8 yang ke-9 itu di Cianjur Selatan tahun 2005.
Kongres mereka yang ke-10 itu di Grabak, Magelang, Jawa Tengah tahun 2010. Kongres mereka yang ke-11 itu dilakukan di Banyumas, Jawa Tengah. Saya heran itu. Pertemuan nasional PKI itu berjalan tanpa pernah diganggu oleh polisi. Apa polisi nggak tahu, pura-pura nggak tahu, atau mereka memang satuan? Allah bisa, saya nggak berani juga memberikan kesimpulan berlebihan. Nah, kata kuncinya adalah gerakan ini memang tertopang oleh para oligarki. Oligarki ini dominan Cina. Cina ini adalah penganut diaspora darah. Jadi kita tidak bisa melihat Cina dengan jangan gitu. Cina itu orang Indonesia juga. Ya, orang semodel Quick Gangi, orang semodel Felix Xiao, orang semodel apa itu menurut saya 0,0000 sekian persen. Ya, kalau yang lain-lain tuh Cina itu memang adalah orang-orang yang memang berkoneksi antara Cina daratan dengan Cina perantauan. Mungkin sebagai penutup saya ingat tahun 2005 itu ada yang namanya Cina pasar bebas. Waktu itu Menteri Perdagangannya bernama Maria Elka Pangestu. Saya ingat betul sebetulnya itu sudah mulai ditandatangani kerjasama era ekonomi dalam bentuk-bentuk Cina pasar bebas. Tetapi publikasinya baru tahun 2010. Makanya kalau kita mau lihat di Tanjung Priuk, di Tanjung Perak, di Tanjung Emas, atau di beberapa pelabuhan-pelabuhan besar itu ada ratusan bahkan puluhan ribu kontainer-kontainer daripada produk-produk Cina yang sudah berdatangan sejak tahun 2006, 2007, 2008. Aneh bin ajaib memang gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kelompok Cina itu memang tidak cukup mendapatkan perhatian. Satu lagi misalnya ketika di Halim Perdana Kusuma itu di pusat persenjataan angkatan udara itu didapati 7 orang tentara Cina berseragam yang ada di lingkungan senjata yang dimiliki oleh Angkatan Udara Republik Indonesia. Dan itu hanya sempat menjadi berita sejenak, kemudian bilang tidak lagi beritanya. Yang lain misalnya kasus 30 ton narkoba. Itu juga di tahun-tahun itu sempat jadi pertanyaan besar. Kok bisa ada 30 ton narkoba masuk ke Indonesia, tapi kemudian dia hanya jadi berita kecil-kecil saja, kemudian hilang dari beritanya. Nah, saya berharap apa yang saya sampaikan bukanlah bagian daripada sebuah kesembronoan untuk menyampaikan sesuatu. Mungkin ada yang kurang akurat, mungkin ada yang kurang sempurna, tapi intinya apa yang saya sampaikan bagian daripada sedikit pengetahuan yang masih membutuhkan pengayaan, penguatan, mungkin juga pembandingan. Saya harus sudahi dulu karena kita nanti perlu mendengar dari narasumber yang lain dan kita perlu dialog. Sementara saya cukupkan. Racikan Berita 1.